Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhendri dengan NIM 22338071. Nah, di sini saya akan membuat penjelasan materi mengenai proses casting atau proses pengecoran pada mata kuliah proses manufaktur. Nah, mata kuliah proses manufaktur ini diampu oleh dosen saya yang bernama yaitu Bapak Wanda Afnison SPD MT. Oke. Kita mulai yaitu pada casting proses atau proses pengecoran. Nah, apa sih itu casting proses atau proses pengecoran? Nah, proses pengecoran itu ialah teknik pembuatan benda dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Cetakan ini kemudian dibiarkan dingin dan mengeras sehingga terbentuklah benda padat sesuai dengan bentuk rongga cetakan gitu. Kita masuk kepada pola atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut pattern. Nah, pola ini adalah sebuah bentuk dan ukuran benda yang menyerupai bentuk asli benda yang dikehendaki, di mana pola ini nantinya akan dibentuk pada cetakan pasir. Pola adalah alat bantu yang berfungsi sebagai master dalam pembuatan cetakan pengecoran logam. Nah, pola adalah replika dari casting yang diperlukan. Bentuk dan ukurannya pun mirip dengan produk akhir, tapi tidak persis sama. Biasanya, cetakan ini dibuat dari pasir basah yang ditambah bahan pengikat untuk menyatukan partikel-partikel pasir. Pola tersebut kemudian ditarik dari dalam cetakan pasir sedemikian rupa sehingga cetakan atau rongga yang dibuat pada cetakan tidak rusak atau pecah sedikit pun. Nah, selanjutnya yaitu tunjangan pola atau pattern allowance. Nah, tunjangan pola ini yaitu karena sebagian besar logam menyusut volumenya ketika dipadatkan dari keadaan cair, kemudian didinginkan lagi. Jelas bahwa polanya harus dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran cetakan akhir. Perbedaan ukuran pola ini disebut penyusutan. Untuk besi cor, tunjangan ini adalah 1%, dan untuk aluminium adalah 1,6%. Tunjangan ini penting. Lainnya yang diberikan pada pola disebut rancangan tunjangan. Ini memfasilitasi penarikan pola cetakan. Itu disediakan pada permukaan vertikal. Idenya adalah memberikan kemiringan 2-3 derajat pada permukaan vertikal, sehingga pada saat pola diangkat, permukaan atas lebih besar dan penarikan polanya pun dengan aliran udara yang diberikan tidak akan merusak cetakan pasir. Selanjutnya yaitu jenis tunjangan pola. Jenis tunjangan pola ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu pola padat atau satu bagian. Pola seperti ini dibuat utuh dan hanya cocok untuk pengecoran yang sangat sederhana. Tidak ada ketentuan untuk runner atau resort dan lain-lainnya. Pencetakan ini dapat dilakukan di lantai pengecoran, disebut pit molding, atau di dalam kotak cetakan. Sebagai contoh, jika pin silinder dengan kepala melingkar harus dicetak. Pola satu bagian ini ditunjukkan sebagai gambar di samping. Nah, ini adalah bentuk dari pola satu bagian. Selanjutnya yaitu ada pola terpisah. Tidaklah praktis untuk memiliki pola satu bagian untuk bagian-bagian bentuknya rumit.
karena pola tersebut tidak dapat ditarik dari cetakan. Misalnya, jika kepala melingkar, ditambahkan ke bagian bawah pin yang ditunjukkan pada gambar pola di atas, yaitu pada pola satu bagian tadi. Maka perlu dilakukan pola split seperti gambar di samping ini. Maka perlu dilakukan yaitu pola split. Selanjutnya yaitu pola potongan longgar. Koreksi ini dibuat sebagai potongan-potongan yang lepas. Mereka dilekatkan secara longgar pada bagian utama pola dan cetakan dibuat dengan cara biasa. Ketika pola utama ditarik dari cetakan, potongan-potongan yang lepas itu akan terlepas dan tinggal di dalam cetakan. Setelah bagian utama pola cetakan hilang, potongan yang lepas dikeluarkan dengan terlebih dahulu, memindahkannya ke samping dan kemudian mengangkatnya melalui ruang yang kosong oleh pola utama. Metode ini diilustrasikan sebagai gambar di samping. Nah, ini adalah bentuk contoh metode dari pola potongan longgar. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu ada pola penyambung. Pola penyambung ini adalah pelat logam yang biasanya terbuat dari aluminium. Kedua bagian pola belah dipasang pada pelat penyambung ini. Satu di kedua sisinya saat memasangnya ke pelat penyambung. Berhati-hatilah agar tidak terjadi ketidakcocokan. Pola pelat penyambung sisi bawah digunakan untuk membuat cetakan bagian bawah. Setengah dalam satu kotak cetakan disebut drag. Sisi pola pelat penyambung digunakan untuk membuat cetakan-cetakan pada kotak cetakan lainnya yang disebut kop. Nah, yang terakhir yaitu ada pola berpagar. Kadang-kadang bersamaan dengan pola pengecoran. Ditambahkan bagian lain sehingga pada saat cetakan itu dibuat di dalam kotak cetakan, rongga tersebut berisi saluran dangkal beserta rongga utama untuk benda yang akan dicor. Nah, saluran ini yang akan digunakan untuk memasukkan logam cair ke dalam rongga utama yang dikenal sebagai gerbang. Nah, selanjutnya yaitu pasir beserta sifat-sifatnya. Nah, di pabrik pengecoran, pasir digunakan untuk membuat cetakan. Pasir alami yang ditemukan di dasar atau tepi sungai menyediakan sumber yang melimpah gitu. Pasir secara kimia adalah SiO2 atau silikon dioksida dalam bentuk butiran. Pasir sungai ini biasanya mengandung persentase tanah liat, kelembapan, kotoran non-logam, dan sisa-sisa garam magnesium dan kalsium selain butiran silika. Nah, pasir ini memiliki sifat yaitu refraktorinya itu harus mempunyai suhu yang tinggi. Selanjutnya, permeabilitasnya itu memiliki kemampuan melewati gas, uap air, dan udara. Selanjutnya, kekuatan pasir hijau, yaitu bila cetakan dibuat dengan pasir lembab, harus mencukupi kuat jika tidak cetakan akan pecah. Selanjutnya yaitu daya rekat, yaitu kemampuan pasir ini memiliki daya rekat yang kuat atau menempel pada benda lain. Masuk pada teknik pembuatan cetakan atau mold making teknik. Nah, langkah teknik pembuatannya yaitu pertama, tempatkan separuh bagian pola belahan pada cetakan datar. Permukaan belahan itu menghadap ke bawah. Lalu taburkan sedikit pasir pada pola cetakan. Perpisahan pasir adalah pasir silika tanpa tanah liat atau bahan pengikat. Yang kedua yaitu sebarkan pasir menghadap untuk menutupi seluruh bagian pola sehingga kedalamannya itu
Nah, oke. Selanjutnya itu teknik pembuatannya. Yang kedua yaitu sebarkan pasir menghadap untuk menutupi bagian pola sehingga kedalamannya itu bisa kita sebutkan berkisar dari 20 hingga 25 meter milimeter. Nah, lapisan luar pasir selanjutnya itu isi sisa ruang yang tersisa pada kotak cetakan yang dengan pasir pendukung. Selanjutnya yaitu pasir di dalam kotak tersebut ditabrak dengan alat khusus. Maksudnya yaitu diserudukan ditekan pasirnya itu ke bawah dengan memberikan pukulan lembut. Pasir harus dikemas dalam kotak cetakan dengan rapat, tapi jangan terlalu kencang. Jika akibat serudukan kadar pasir di dalam kotak itu turun, sehingga seharusnya lebih banyak pasir. Lalu balikkan kotak cetakan dengan hati-hati, diamkan di atas pasir, lepas pada pengecoran. Selanjutnya tempatkan bagian atas pola belahan pada posisi yang relatif setengah bagian pola bawah. Tempatkan kotak cetakan kosong lainnya di atas, yaitu tarik dan jepit sementara. Taburkan sedikit pasir pada permukaan yang basah, lalu tutupi pola tersebut dengan pasir sedalam 20-25 mm. Tempatkan kedua lancipin pada tempat yang sesuai, di mana runner dan riser akan ditempatkan. Lalu isi kotak dengan pasir pendukung. Bungkus di pasir dengan alat serudukan, ratakan pasir dan lubang ventilasi. Lepaskan pin lancip dan beri ruang lantai pengecoran. Selanjutnya buka penjepit kotak cetakan, angkat kop dan letakkan di punggungnya. Untuk pengangkatan pola dari pegangan atau tarikan, ditemukan lubang tap di permukaan datar permukaan dan kencangkan batang pengangkat di lubang ini. Ini memberikan pegangan yang dapat digunakan untuk membuat pola mudah diangkat secara vertikal. Namun pertama-tama polanya itu harus dilonggarkan sedikit dengan mengetuk pegangannya secara lembut sebelum mengangkatnya. Hal ini untuk meminimalisir kerusakan pada cetakan pasir. Nah, setelah menghilangkan separuh pola kayu, rongga cetakan dapat ini adalah operasi yang rumit jika ada pasir yang uh, uh, ada pasir yang jatuh-jatuh pada setengah rongga tersebut. Jika ada inti yang digunakan untuk membuat lubang pada pengecoran, untuk menempatkan inti dalam rongga cetakan, tentu saja inti tersebut didukung dengan baik melalui cetakan inti atau perangkat lainnya seperti penutup dan lain-lainnya. Kurangnya dukungan yang memadai untuk inti dapat mengakibatkan perpindahan dari posisi ketika logam cair dituangkan. Nah, selanjutnya yaitu inti atau kores. Inti ini adalah bagian yang penting dalam pengecoran logam yang fungsinya yaitu untuk membuat rongga pada benda coran. Inti ini merupakan sisipan pasir atau logam yang digunakan untuk membentuk bagian dari coran yang tidak dapat dibentuk berdasarkan pola utama yang dapat lepas. Pada saat pola ditekan ke dalam pasir lalu diekstraksi, maka akan meninggalkan kesan cekung. Logam cair mengisi kekosongan. Nah,
Kesan cekung ini diisi dengan logam cair dan didinginkan. Inti dibuat untuk memungkinkan lebih banyak kompleksitas dalam desain. Inti juga dibangun dengan baik agar menciptakan lubang dan ruangan dalam pengecoran. Selanjutnya yaitu cetakan inti. Inti ini adalah pasir yang dibentuk dan dipadatkan, kemudian dipasangkan pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam pada bagian yang seharusnya berbentuk logam atau rongga dalam suatu coran. Gitu. Inti ini bertindak sebagai pengelasan untuk membentuk rongga yang tepat dan sesuai dengan pola yang diinginkan. Cetakan inti ini terbuat dari bahan refraktori seperti pasir silika dan dipasangkan pada rongga cetakan dengan cara digulung atau dipasang secara manual. Setelah proses pengecoran selesai, cetakan inti ini akan hancur dan logam coran akan keluar dari rongga cetakan yang tepat sesuai dengan pola yang diinginkan. Selanjutnya itu ada gate, runners, dan risers. Apa itu sih? Nah, gates atau gating dalam adalah uh, gating adalah bukaan pada cetakan yang menghubungkan sprue. Dengan cetakan rongga. Nah, gating ini berfungsi untuk mengontrol aliran logam cair ke dalam rongga cetakan. Nah, sedangkan runners adalah runners atau saluran yang menghubungkan sprue ke gating. Nah, runners ini berfungsi untuk mengalirkan logam cair dari sprue ke gating. Nah, desain runners yang baik itu harus mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu seperti ukuran dan bentuk gating, kapasitas aliran logam cair, dan kemudahan pembersihan. Sedangkan untuk research ini adalah saluran yang menghubungkan rongga cetakan dengan atmosfer. Research ini berfungsi untuk mengkompensasi penyusutan logam cair pada saat pemadatan dan mencegah pembentukan rongga gas pada pengecoran. Research ini juga didesain yang baik dan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti ukuran dan bentuk rongga cetakan dan jenis logam cairnya itu. Selanjutnya yaitu waktu pemadatan logam cair harus sesuai. Nah, ini adalah bentuk metode secara keseluruhan dari gates, runners, dan resource. Bisa dilihat pada gambar ini. Ini ada resource, ada sistem gating. Selanjutnya yaitu kubah. Atau
disebut dengan kupola. Pengertian dari kupola. Kupola ini adalah tungku peleburan vertikal yang digunakan dalam proses pengecoran logam, khususnya untuk pengecoran besi cor. Kupola ini terbuat dari baja yang dilapisi dengan bahan-bahan api seperti fire bright. Kupola memiliki bentuk silinder dengan tinggi sekitar 2-4 meter dan diameternya itu sekitar 1-2 meter. Kupola memiliki fungsi yaitu melelehkan logam besi dengan menggunakan bahan bakar seperti kokas, menampung logam cair sebelum dituangkan ke dalam cetakan, dan mengatur temperatur dan komposisi logam cair. Kupola ini memiliki dua jenis pada pengecoran logam. Ya, jenis pertama yaitu ada kubah tipe drop bottom. Jenis kupola ini memiliki dasar yang dapat dibuka untuk mengeluarkan besi cair. Kupola tipe ini cocok untuk produksi skala kecil dan menengah. Yang kedua yaitu ada kubah atau kupola tipe ladle bottom. Nah, jenis kupola ini memiliki dasar yang permanen dan besi cair yang dikeluarkan dengan cara menyadap dari lubang bagian bawah. Kupola ini cocok untuk produksi skala besar. Selanjutnya itu ada konstruksi kupola atau konstruksi pada kubah. Nah, kubah ini terdiri dari cangkang baja yang silindris panjang dengan bagian dalamnya itu dilapisi dengan batu bata tahan api. Letaknya vertikal ke atas dan bertumpu pada tiang pendek sekitar 0,8 meter di atas permukaan tanah. Pada bagian bawah cukup dilengkapi dengan pintu baja yang juga dilapisi bahan tahan api dan dilapisi lapisan pasir yang berkualitas baik. Nah, ini adalah bentuk dari ilustrasi pada kupola serta selanjutnya itu ada pengoperasian kupola atau penggunaan kubah pada pengecoran logam. Nah, pada pengoperasian kupola ini pada cungkup operasi pertama itu adalah memperbaiki lapisan pintu sehingga tidak ada kemungkinan untuk terbuka saat cungkup sedang beroperasi. Kemudian api dinyalakan pada bagian bawah dengan bantuan beberapa kayu serta minyak tanah. Ketika api menyala dengan kuat, lalu kokas ditambahkan dari pintu pengisian atas hingga ketinggian lapisan kokas itu mencapai sekitar setengah meter di atas tuyares. Setelah tuyares dibuka sebagian, blower udara itu dinyalakan dan lapisan logam flux dalam bentuk potongan batu kapur dan kokas bergantian diisi dari atas. Lapisan-lapisan alternatif ini menetap di lapisan kokas. Ketika kubah terisi hingga setinggi pintu pengisian, tuyere ini dibuka sepenuhnya dan pemanasan muatan dimulai. Kokas di dekat tuyere mulai terbakar dan lapisan kokas menjadi sangat panas. Logam di lapisan bawah dekat lapisan kokas mulai meleleh. Batu kapur terurai menjadi CaO dan Cu2. Kalsium oksida bereaksi dengan kotoran seperti silika dan oksida lainnya membentuk terak. Terak lebih ringan dan mengapung di atas lapisan logam cair. Pada akhirnya, ketika cukup banyak logam yang meleleh, terak akan menembus dengan membuka lubang terak. Kemudian disadap dengan cara mengelubangi lubang keran
dengan batang baja panjang yang salah satu ujungnya itu berbentuk kerucut. Nah, logam cair akan mulai mengalir ke saluran logam dan dikumpulkan ke dalam ladder atau ember baja yang berlapis tahan api yang dilas dengan pegangan terpanjang. Lubang keran kemudian ditutup dengan cara ditusuk dengan menggunakan segumpal tanah liat api. Selanjutnya itu ada casting defect. Casting defect ini adalah ketidaksempurnaan dalam proses pengecoran logam. Ketidaksempurnaan ini dapat berupa adanya rongga, cetakan, serta cacat yang menyebabkan coran ini tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Gitu. Ada beberapa kategori cacat coran yang umum terjadi pada saat pengecoran logam. Di antaranya yaitu adalah yang pertama ada porositas gas, yaitu rongga kecil yang disebabkan oleh terperangkapnya gas dalam logam cair. Yang kedua yaitu cacat penyusutan, yaitu rongga yang berbentuk karena logam itu menyusut saat memadat. Jadi terbentuklah cacat penyusutan. Yang ketiga yaitu cacat logam, yaitu retakan atau cacat lain yang disebabkan oleh sifat logam itu sendiri. Maka kita harus memperhatikan jenis-jenis logam yang akan saat melakukan pengecoran logam. Selanjutnya yaitu cacat penuangan. Cacat penuangan ini terjadi karena kesalahan saat menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Biasanya itu jarang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada cetakan bahan. Nah, cetakan bahan ini disebabkan oleh masalah pada bahan cetakan. Yang terakhir yaitu ada die casting. Nah, die casting ini adalah proses manufaktur logam di mana logam cair ini ditekan dengan tekanan tinggi ke dalam cetakan baja yang kuat. Cetakan ini disebut die atau dibuat khusus untuk produk dan memiliki rongga berbentuk seperti produk akhir yang diinginkan. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai proses casting pada mata kuliah proses manufaktur. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.